Bibi, aku yang meracuni Nenek Yu untukmu. Di kehidupan berikutnya, ingatlah rahasia istana yang dalam. Harus terkubur dalam peti mati. Jangan salahkan aku, kalau kau tidak mati, aku yang mati. Aku masih harus hidup kembali ke zaman modern, semua yang menghalangiku harus mati. Darah dari orang yang memiliki tanda lahir bulan sabit untuk memecahkan kutukan. Lepaskan aku. Ingat, temukan pria yang memiliki tanda lahir bulan sabit. Buat dia mencintaimu, gunakan darahnya untuk menetes di gelang. Baru kau bisa kembali. Gila ya? Orang terpilih dengan tanda bulan sabit. Di mana sebenarnya? Sepasang mata ini. Zhao Feiqi, kita sudah selesai. Kaisar tidak mengizinkan. Wanita yang melompat dalam mimpi adalah dia. Kenapa ada orang di malam hari? Cuma seorang dayang, mana mungkin dia? Aku benar-benar gila. Yang mulia, mari kita kembali. Tidak perlu. Tidur tidak nyenyak, malah ke taman istana, malam-malam begini. Kalau yang mulia sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan bisa memaafkan diri sendiri. Sejak memimpikannya, tiba-tiba bisa mendengar pikiran orang lain, tapi terlalu mirip. Angkat, lihat dari istana mana. Ibu Suri, Kasim yang membunuh Nenek Yu sudah ditangani. Nenek Yu kan ibu susu kaisar, yang mulia. Sangat menghargai pelayan tua itu, cuma mati seorang Kasim. Pasti kaisar tidak akan tinggal diam. Kau panggil kaisar ke sini, ini tidak boleh dibiarkan. Terus diselidiki. Baik. Sayangnya, kejam tapi kurang perhitungan. Ditekan kaisar sampai terpojok di istana Shoukang, masih mau cari masalah. Sekarang baru tahu takut. Hei, para pelayan ini tidak merawat Nenek Yu dengan baik. Bawa semua ke Departemen Hukuman, Eksekusi. Yang mulia ampun, Ibu Suri yang menyuruh Xiao Dezi melakukannya. Bukan urusan kami. Ibu Suri. Jah? Aku menghormatimu sebagai Ibu Suri, tapi kau menyakiti ibu angkatku. Para Buddha yang membantu kejahatan, penggal semua. Yang mulia ampun. Yang mulia, dayang senior dari istana Shoukang. King Jian minta bertemu. Langsung tidak sabar muncul. Hamba menghadap yang mulia. Sangat mirip dengan wanita itu. Ada apa? Masalah Nenek Yu, Ibu Suri sudah menemukan pelakunya. Mohon kehadiran yang mulia di istana Shoukang. Aku baru saja menghukum para pelayan yang tidak becus. Ibu Suri sudah dengan cepat menemukan pelakunya. Dia takut aku tidak tahu apa yang dia lakukan di belakang. Aksi licik. Tindakan Ibu Suri tidak mungkin bisa disembunyikan dari yang mulia. Kini kekuasaan Ibu Suri di istana yang sudah sedikit, mungkin akan berkurang lagi. Cerdas sekali. Berangkat. Bagaimana kabar Ibu Suri belakangan ini? Ibu Suri seperti biasa. Asyik beribadah, entah benar menyembah Buddha atau hanya pura-pura berbelas kasih. Ingin mengurangi dosanya. Bagaimana denganmu? Pelayan pribadi Ibu Suri juga percaya Buddha? Hamba percaya, yang mulia. Nasibku ditentukan oleh diriku sendiri, bukan langit. King Jianjing hanya percaya pada dirinya sendiri. Nasibku ditentukan oleh diriku sendiri. Menarik. Ditempatkan di depan Ibu Suri. Sayang sekali bakatmu. Menghadap Ibu Suri. Masalah Nenek Yu,
Aku sudah menyelidikinya. Kasim di sampingnya yang mencuri. Ketahuan oleh Nenek Yu, sehingga dibunuh oleh Kasim itu. Kasim itu sudah kusuruh orang tangani. Ibu Suri buru-buru membunuh Kasim itu, tidak menyelidiki. Apakah ada dalang di baliknya? Anakku terlalu banyak berpikir, Kasim itu hanya bertindak gegabah. Pada akhirnya, ini karena aku tidak tegas mengurus istana. Aku rela menyerahkan segel kekuasaan. Ibu Suri bermurah hati sekali. Segel kekuasaan diserahkan. Akan sulit ikut campur urusan istana lagi. Benar juga. Jika Yang Mulia terus menyelidiki, mungkin posisi Ibu Suri tidak akan aman lagi. Ibu Suri sudah tua, seharusnya menikmati masa tua. Urusan istana, serahkan saja padaku. Menukar kekuasaan istana agar aku berhenti menyelidiki. Ingin melupakan begitu saja, tidak semudah itu. Anakku benar, ini salahku. Aku ini ibumu kandung. Kenapa kau begitu dingin? Aku juga ingin meminta seseorang dari Ibu Suri. Pelayan ini sangat cerdas dan bijaksana. Ingin kusuruh melayaniku di depan. Memintaku? Apakah Yang Mulia ingin melemahkan kekuatan Ibu Suri? Atau aku menarik perhatiannya? Memang cerdas, tapi benarkah ada orang yang bentuk tubuhnya begitu mirip? Atau dia memang? Aku tidak mengizinkan. Aku sudah biasa jalan. Kaisar, tolong cari orang lain saja. Gadis King Jianjian ini terlalu banyak tahu tentangku jika dibawa oleh Kaisar. Bisa saja dia mengatakan sesuatu. Aku hanya ingin dia, atau janda permaisuri menyesal? Aku pasti akan menyelidiki sampai tuntas, membuat orang di belakang layar membayar nyawa Yumomo. Kaisar, kamu. Dia pasti sudah tahu, aku yang menyuruhnya. Baiklah, budak ini. Aku berikan kepada Kaisar. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu janda permaisuri beristirahat. Kenapa? Tidak mau melayani aku? Melayani Yang Mulia adalah keberuntunganku. Tentu saja tidak mau. Janda permaisuri bodoh dan mudah dimanipulasi, pikiran Yang Mulia. Bukan sesuatu yang bisa kutebak dengan mudah. Jika aku membuat marah dan mati, bagaimana aku mencari orang? Bagaimana aku pulang? Mencari orang? Siapa? Kembali ke istana. Ini adalah orang yang diminta langsung oleh Yang Mulia, seharusnya ditempatkan di depan untuk melayani. Tapi sebelumnya dia adalah orang kepercayaan janda permaisuri. Bagaimana mengaturnya? Dia orang yang berbakat, lebih baik jadikan dia kepala dayang tingkat 1. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Kepala dayang tingkat 1, itu juga di depan Yang Mulia. Ini sudah puncak karir dayang di istana. Apa yang Yang Mulia lihat dari diriku? Mendekat dan layani. Sudah datang, maka tenanglah. Yang paling penting sekarang adalah segera mencari orang dan meninggalkan dunia ini. Tapi, Yang Mulia memang sangat tampan. Jika orang yang kucari juga setampan ini, baguslah. Dunia ini. Zhao Feiqi, aku tidak termasuk di sini. Sekarang, akhirnya aku bisa melarikan diri darimu, kembali ke duniaku sendiri. Aku tidak mengizinkan. Apakah dia benar-benar ada hubungannya dengan wanita dalam mimpiku? Mendekatlah. Apa yang terjadi? Kaisar memiliki ribuan selir. Seharusnya tidak tertarik padaku. Wajahnya cantik dan manis, menyenangkan, sama sekali tidak terlihat keberanian dan kelancangan di dalam hatinya. Kamu, Akankah dia? Aduh, kapan Kaisar pernah melakukan hal yang sembrono? Seperti ini, Manghengka, tertarik pada King Jianjian? Jian-Jian. dia bisa membawaku ke sini, kenapa tidak bisa mengantarku pulang? Di mana?
Aku sangat mencintaimu. Tinggal bersamaku, tidak baikkah? Di sini nyawa manusia seperti rumput, penuh dengan tipu muslihat. Setiap hari aku tinggal di sini, aku takut mati di tempat ini. Aku ingin pulang. Kamu tidak bisa pulang. Jangan tinggalkan aku, ya? Tinggal bersamaku, ya? Jian. Hamba di sini. Mungkinkah wanita dalam mimpi itu adalah dia? Wah, bentuk tubuh kaisar sangat bagus. Kalau bisa meraba sedikit, pasti enak. Mata kamu tidak mau lagi? Hamba tidak melihat apa-apa, bentuk tubuhnya sangat bagus. Bukankah itu untuk dilihat orang? Lihat sebentar, dia tidak rugi. Pelit sekali. Gantikan baju untukku. Ya. Rasanya sangat enak. Tidak boleh lihat, aku akan raba lebih banyak. Sudah. Aku akan pergi ke sidang, nanti kamu pergi ke sisi Ibu Suri. Rapikan barang-barangmu. Nanti, pindah ke kamar samping istana Yangxin. Ya, Kaisar. Zhongfu, selidiki. Dan di sisinya, apakah ada sebuah gelang? Desainnya sangat mirip dengan gelang Liu Li Tongxin permaisuri dinasti sebelumnya. Ya. Kakak Shen, kenapa kamu di sini? Aku dengar Kaisar dan Ibu Suri tidak akur, kamu juga dipindahkan. Untuk melayani di depan Kaisar, aku sangat khawatir padamu. Oh. Aku hanya seorang dayang kecil yang tidak penting. Kaisar tidak akan membunuhku dengan kejam. Maaf, aku hanya terlalu khawatir padamu. Bentuknya seharusnya seperti bulan sabit. Ini tanda lahir? Ini. Seharusnya ya. Ketemu. Kak Shen, kamu orang yang aku cari. Xian, ada apa kamu cari aku? Kak Shen, antara aku dan kamu. Ada jodoh yang harus diselesaikan. Aku masih harus bertugas, aku pergi dulu. Kalau dilihat, Shen Hifeng sebenarnya tidak suka padaku. Sepertinya membuatnya jatuh cinta padaku tidak sulit. Tapi, tetap harus ambil gelang dulu, buktikan dulu. Gelangku mana? Siapa yang ambil? Nggak tahu kamu ngomong apa, masih berlagak di samping Ibu Suri. Gaya orang favorit ya? Jujiaer. Kamu yang ambilkan? Keluarkan. Qin, berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Ibu Suri sudah perintahkan, sekarang aku yang jadi dayang utama istana Shoukang. Bawa barang-barang jelekmu, cepat pergi. Dayang utama, wah sombong sekali. Jujiaer, aku iri padamu, masih muda. Sudah jadi dayang utama, di usiamu dulu. Qin, aku malah harus berterima kasih padamu, berkat kamu, aku dapat tempat. Tapi aku juga peringatkan, Kaisar memang sudah memerintah. Tapi Ibu Suri berkuasa, kamu sekarang sudah menghina beliau, nanti hati-hati dengan nyawamu. Qin, kamu. Aku apa? Di usiamu dulu, aku sudah membunuh banyak orang bodoh sepertimu. Keluarkan gelangnya. Baginda, Nona Qin memang tiba-tiba muncul. Di istana 9 tahun lalu, Kementerian Keuangan juga tidak menemukan info, tapi dayang di kamar samping istana Shoukang bilang, memang di samping Nona Qin. Pernah melihat gelang itu. Ternyata memang dia. Ayo, ke istana Shoukang. Keluarkan gelangnya, kalau tidak percaya. Hari ini aku bisa membunuhmu. Di istana ini hanya akan bertambah satu arwah.
Mereka semua ingin menggantikanmu. Aku percaya, aku percaya. Aku akan kembalikan gelangnya. Cepat siapkan barang-barang Bibi Qin. Aku pergi bertugas di depan kaisar, bukan mati. Asal kamu baik-baik saja. Kalau tidak, aku tidak keberatan menambah 1 nyawa lagi di tanganku. Hancur. Bagaimana bisa hancur? Kalau hancur, bagaimana aku bisa pulang? Aku akan membunuhmu. Yang Mulia ada di sini, kalian berani lancang. Gelang ini ternyata masih hancur juga. Apakah itu berarti langit menginginkanmu tetap di sampingku kali ini? Aku punya cukup kesabaran, pelan-pelan merencanakannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Mulia, menuduh hamba mencuri gelangnya, bahkan ingin membunuh hamba. Hamba hanya meminjam untuk dilihat, tidak sengaja. Terlepas dari tangan. Mengambil tanpa izin itu mencuri, bukan meminjam. Lagi pula, kamu takut tapi bisa melempar sejauh itu? Pasti sengaja kan? Kamu sebagai dayang istri permaisuri, bertindak sembrono. Tampar 50 kali, sebagai peringatan. Tidak adil, kenapa King Janjian? Tidak dihukum, tapi aku harus ditampar 50 kali. Keputusan Yang Mulia. Tidak boleh kamu pertanyakan. Eo, eksekusi. Tidak tahu apakah masih bisa diperbaiki. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Nona Qin. Gelang ini sudah hancur seperti ini. Mungkin sulit diperbaiki. Tapi hamba merasa gelang ini mirip dengan gelang kaca konsentris mantan ratu. Masih ada di gudang, tidak diberikan kepada siapapun. Maksud Panggong, di tempat Yang Mulia masih ada gelang ini? Benar. Gelang ini kubawa dari 1000 tahun kemudian. Berarti gelang dari 1000 tahun yang lalu masih ada di sini. Tapi Nona Qin, jangan terlalu sedih. Gelang ini memang berharga, hanya untuk keluarga kerajaan. Tapi jika Nona Qin bisa mendapatkan perhatian Yang Mulia, bukan tidak mungkin mendapatkan hadiah. Terima kasih petunjuk Panggong, hamba akan bertugas dulu. Ah. Lagi pula orangnya sudah ditemukan, yang penting sekarang harus mencari cara untuk mendapatkan gelang dari Yang Mulia. Yang Mulia, barang-barang hamba sudah diambil kembali. Kemari, bantu aku menggosok tinta. Menjadi kaisar memang tidak mudah. Tapi dibandingkan dengan kaisar sebelumnya, yang selalu dinasihati para menteri, menjadi penguasa otoriter, jauh lebih ringan. Mau memecat ya memecat. Para menteri tidak berani berkata apa-apa. Menghapus Perdana Menteri, menyisakan 6 kementerian. Memusatkan kekuasaan di tangan Yang Mulia, benar-benar memaksimalkan sistem monarki absolut. Tapi cara ini hanya cocok untuk Yang Mulia. Kalau ganti dengan kaisar yang bodoh, dalam sekejap langsung hancur. Para menteri tidak bisa menebak pikiran kaisar. Dia ternyata bisa selaras dengan kaisar. Yang Mulia, apakah kepala sakit? Hamba bisa memijat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menambah nilai baik. Skillmu bagus, pasti latihan keras. Yang Mulia, Ibu Suri sering membaca kitab sampai tengah malam. Kadang kepala sakit, jadi hamba memang berlatih. Ibu Suri membaca mantra reinkarnasi tengah malam begini. Tidak takut seram, pasti karena banyak dosa. Mau menebusnya. Membaca kitab. Kurasa itu mantra reinkarnasi. Wah, memang ibu dan anak, tebakannya tepat sekali. Angkat kepala. Kaisar menyuruhmu angkat kepala. Sikap merendah seperti ini tidak cocok untuknya. Lebih enak dilihat begini, lain kali tatap kaisar. Tidak perlu menunduk. Terima kasih, Yang Mulia. Sejak dulu kekaisaran tak boleh ditantang, wajah langit tak boleh ditatap. Hadiah untuk seorang dayang terlalu besar.
Tapi ini bagus. Semakin Kaisar menghargaiku, semakin cepat aku bisa dapat gelang dari Kaisar dan keluar istana dengan kakak Shen. Mau gelang? Tidak mungkin. Tapi siapa kakak Shen ini? Pergi. Ya, Zhongfu, Hamba di sini. cari tahu di sekitar Qin Jianjian. Apakah ada pria marga Shen? Apa hubungannya dengannya? Yang mulia, di sisi Nona Qin hanya ada Shen Hifeng, pengawal kelas 3. Shen Hifeng suka Nona Qin. Dan belakangan Nona Qin sepertinya juga tertarik pada Shen Hifeng. Benar-benar pria berperasaan, wanita berminat. Ini tidak boleh. Qin Jianjian dalam mimpi adalah milik Kaisar, di luar mimpi juga jangan berpikir dengan pria lain. Ada hubungan apapun. Yang mulia, jika suka King Jianjian, mengapa tidak masukkan King Jianjian? Keskiwi Koharem. Shen Hifeng tidak berani bersaing dengan yang mulia. Qin Jianjian adalah orangku. Tentu saja aku harus menyayanginya. Aku tidak bisa membiarkannya menanggung nama buruk seperti pencari perhatian dan pengkhianat. Aku ingat di kantor hukuman, beberapa pembunuh ditangkap. Atur Qin Jianjian untuk menginterogasi. Shen Hifeng sedang bertugas. Selain itu, pergi selidiki. Apa yang Qin Jianjian lakukan untuk Ibu Suri? Baik. Shen Hifeng, bukankah dia milik Qin Jianjian karena polos dan baik? Setelah dia melihat Qin Jianjian yang kejam, dia mungkin akan menjauhinya. Yang mulia, semua hasil penyelidikan ada di dalam. Zhongfu, bacakan untuknya. aku punya firasat buruk. Sepertinya aku akan hancur. King Jianjian membersihkan kekacauan untuk Ibu Suri. Membunuh Kasim Yumama di taman istana malam hari. King Jianjian menangani mata-mata di istana Rensho dengan kejam. Hamba ini bersalah besar. Kenapa tiba-tiba dihitung sekarang? Jujurlah, mungkin masih bisa dapat pengakuan dari Yang Mulia. Jangan sampai Yang Mulia kehilangan kepercayaan padaku. Jadi kamu mengaku? Ya, semua ini adalah perbuatan hamba. Atas kejujuranku, tolong ampuni nyawaku. Aku bisa menebus kesalahan. Mungkin jika kamu memohon dengan lebih menyedihkan, aku akan mengampunimu. Bukan masalah memohon. Asal bisa hidup, apapun akan kulakukan. Yang Mulia, hamba ingin hidup. Yang Mulia, ampuni hamba. Apapun yang Yang Mulia perintahkan. Jangan-jangan akan mematahkan leherku di sini? Tidak mungkin, kan? Perilaku Yang Mulia terlalu ambigu. Ah, sudahlah. Yang penting sekarang selamatkan dulu nyawaku. Setidaknya dia patuh. Zhongfu, bawa dia. Baik, Yang Mulia. Inilah pelaku yang mencoba membunuh Yang Mulia. Untuk mencegah pelaku menyampaikan informasi ke penjaga, penjaga di kantor hukuman akan memakai topeng. Tolong, Nona Qin, segera temukan dalangnya. Kenapa dia datang ke sini? Atas perintah Yang Mulia untuk menginterogasi kantor hukuman ini. Seram dan menakutkan. Dia biasanya penakut. Kenapa Yang Mulia menyuruhnya menginterogasi? Apa ini benar-benar Jianjian? Katakanlah, siapa yang menyuruhmu membunuh Kaisar? Jangan buang-buang tenaga, aku tidak akan mengatakannya. Lebih baik langsung bunuh saja aku. Membunuhmu itu mudah. Hanya saja, kalau kamu tidak mau bicara, aku akan membuatmu hidup tidak bisa, mati pun tidak boleh. Kamu, tahan dia untukku, jangan sampai nanti dia bergerak terlalu keras. Mengganggu eksekusi hukuman. Baik. Apa ini? Tenang, ini obat tonik terbaik, sekejam apapun. Siksaan akan membuat nyawamu tetap tergantung, biar kamu bisa menikmatinya dengan baik.
Ini kok mirip dengan tanda lahir Shen Yifeng. Sedikit ya. Kalau tidak bisa menahan, aku akan potong tanganmu. Non Qin, maafkan hamba, ini kelalaian hamba. Kamu tahu bagaimana cara menguliti manusia dengan sempurna? Pertama, buat lubang kecil di kepalamu, lalu tuangkan air raksa ke dalamnya. Dengan begitu, kulitmu akan terkelupas sempurna karena gravitasi. Dasar gila. Lebih baik bunuh saja aku, ngapain sadis begitu? Kenapa aku harus membunuhmu? Aku akan mengulitimu. Lalu memotong tangan kakimu, mencungkil hidung, mulut, dan telingamu. Memasukkanmu ke dalam guci obat. Sebagai hiasan. Aku bicara, itu Pangeran Jing. Dia yang menyuruhku membunuh Kaisar. Kalau dari awal ngomong kan enak, ngapain menderita begini? Tulislah pengakuanmu dan berikan padaku. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau tidak mengenaliku, anggap saja tidak melihat. Hanya setengah hari sudah selesai diselidiki. Qin Jianjian, kamu memang hebat ya. Ternyata adik kandung Kaisar, yang diusir ke perbatasan selama bertahun-tahun. Sepertinya sudah tidak tahan lagi. Kenapa Kaisar belum bicara? Sebelumnya kan sudah janji. Akan membebaskanku, jangan-jangan ingkar janji? Perkara sebelumnya dihapuskan, mulai sekarang ingat baik-baik. Kamu adalah orangku, tidak ada hubungan lagi dengan Ibu Suri. Terima kasih atas kemurahan Kaisar, hamba akan berkorban jiwa raga. Tidak akan mundur. Nyawa akhirnya selamat, Kaisar juga sudah mengakuiku, nanti kalau Ibu Suri berusaha mencelakaiku, juga memiliki jaminan. Kamu harus lebih patuh, lebih banyak mendengarkan kata-kataku, dan lebih menyenangkanku. Ibu Suri atau siapapun, tentu tidak akan bisa menyakitimu. Hamba akan sangat patuh. Apakah Yang Mulia berminat padaku? Kalau begitu, jika aku meminta hadiah darinya, pasti akan lebih mudah, kan? Jika kamu melayaniku dengan baik, hadiah apapun yang kamu inginkan, bisa kuberikan padamu. Kalau begitu, hamba mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Nanti aku akan meminta Yang Mulia memberikanku gelang. Setahun lagi, saat keluar dari istana bersama kakak Shen, aku bisa pulang. Kamu tidak akan bisa pulang. Seumur hidup, kamu hanya akan menjadi milikku. Jaga kesucianmu untukku, dan hanya bersamaku di ranjang. Sudah, pergilah ganti bajumu yang berlumuran darah. Yang Mulia sangat menyukai Qin Jianjian. Sepertinya cepat atau lambat dia akan masuk harem, Yang Mulia. Untuk kebutuhan hidup Nona Qin ke depannya, harus disiapkan seperti apa? Anggap saja dia sebagai tuan putrimu. Istana Yang Xin selalu hanya memiliki satu tuan, yaitu Yang Mulia. Bahkan permaisuri masa depan pun tidak boleh. Yang Mulia menempatkan Qin Jianjian pada posisi yang setara dengannya. Qin Jianjian benar-benar akan mencapai puncak kemewahan di dunia ini. Kakak Shen. Katakan, siapa yang menyuruhmu membunuh Yang Mulia? Kakak Shen. Kamu kenapa? Tidak. Aku hanya mendengar bahwa beberapa Kasim dan Dayang di harem paling licik dan berbahaya. Sangat jahat. Kamu begitu polos dan baik, aku khawatir padamu. Siapa yang menggosip di depan Shen Yifeng? Mengadu domba? Beberapa hari ini, aku menerima beberapa perintah yang kejam. Aku juga tidak tahan, tapi aku hanya seorang dayang kecil. Tidak bisa melawan. Kakak Shen, kamu akan memahamiku. Kan? Tidak apa-apa. Jian-Jian sudah melakukan yang terbaik.
Asalkan Jian-Jian baik-baik saja, hidup mati orang lain. Tidak ada hubungannya dengan Jian-Jian. Sepertinya lebih tajam dari alat penyiksaan itu. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Benarkah? Kalau begitu, setelah aku genap usia dan keluar dari istana, kamu akan menikahi Jian-Jian, ya? Pi, benarkah? Dengan bantuannya di masa depan, aku pasti bisa sukses di istana. Aku pasti akan baik padamu. Aku akan membelikanmu rumah besar, dan juga mengundang beberapa orang terhormat, orang penting, untuk menjadi saksi pernikahan kita. Bagus sekali. Jangan sampai Shen Hifeng berubah hati padaku. Gadis yang pandai memanipulasi hati orang. Pengawal ini benar-benar terjebak. Baginda, apakah kita harus naik dan memisahkan mereka? Aku ingat sepupu Shen Hifeng memukul putra Adipati Ankuo dan dijebloskan ke penjara. Buat masalah lebih besar. Aku ingin melihat gadis tak berperasaan ini. Apakah benar-benar akan terjebak dalam masalah ini? Baik. Aku sangat sensitif di sini. Memalukan sekali. Sama seperti bunga ini, sangat manja. Bagaimana mungkin hamba dikatakan manja? Manja itu baik, sifat buruk juga baik. Dengan begitu, tidak akan terlalu tertekan karena tidak bisa kembali. Setidaknya ada saluran untuk meluapkan emosi. Baginda bercanda. Hamba adalah pelayan. Bagaimana bisa manja? Apa maksud Baginda sebenarnya? Menguji apakah aku punya niat masuk harem? Atau merasa aku sudah melampaui batas sebagai pelayan? Pikiranmu cukup berat. Baginda. Tasbih ini tidak pernah lepas dari Baginda. Bagaimana hamba bisa menerimanya? Ini bisa meredam amarah. Pakailah. Aku tahu betul seperti apa dirimu. Tidak konsisten. Kejam. Jadi, Jian-Jian, di hadapanku. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Ini berbentuk bulan sabit. Baginda, ini tanda cinta sejatimu padaku. Hampir lupa, ini masih di luar. Jika ada yang melihat, aku dan Baginda begitu mesra, pasti akan ada lebih banyak masalah. Baginda, waktunya memeriksa laporan. Baik. Kamu bisa memancing di sini dulu. Baik. Baginda, semuanya sudah diatur. Shen Hifeng sekarang sedang bertugas di taman istana. Hamba menghadap Baginda. Fong, tolong selamatkan sepupumu. Entah bagaimana, sepupumu pergi minum-minum dan memukul putra Adipati Ankuo, lalu ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Bagaimana aku bisa menolongnya, Bibi? Itu putra Adipati Ankuo. Aku hanya pengawal tingkat 3. Bisa diselamatkan. Apakah King Jian-Jian sudah setuju menikahimu? Sekarang dia ada di hadapan Baginda. Dikasihani banget, kamu cari dia, suruh dia minta ke Kaisar. Minta ampun, urusan ini selesai. Tapi kita belum menikah. Bibi. Bibi mohon, ini satu-satunya anakku. Demi rasa sayang Bibi yang membesarkanmu sendirian. Tolong Jia. Dia kan bilang gak mau nikah sama orang lain, kita satu keluarga. Ini juga buat nyelamatin adiknya sendiri. Bibi ban gone, ban gone. Baik, aku akan cari Jian-Jian. Kak Shen, kenapa kamu di sini? Aku baru mau cari kamu.
Ini beneran tahi lalat? Atau bekas luka bakar? Jian sangat perhatian sama tahi lalat ini. Jangan sampai dia tahu ini bukan tahi lalat. Nanti dia malah gak mau bantu. Iya, ini tahi lalat. Jangan-jangan aku overthinking, Kak Shen? Kamu cari aku ada perlu? Adik sepupuku yang kurang ajar itu nyerempet. Putra mahkota An Kuogong diancam hukuman mati. Kamu, bisa gak kamu minta ampun ke Kaisar? Kak Shen, aku cuma dayang kecil. Mana Kaisar mau? Dengerin aku. Si Lezan yang menyebalkan itu. Mati aja gak bagus. Cuma bisa ngandalin. Sepupu yang jadi pengawal istana, bikin onar. Udah lama harusnya mati. Kamu bisa Jian, kamu sekarang. Sangat dihargai Kaisar, kamu minta ampun. Kaisar pasti setuju. Lagian Jian. Setelah kita nikah, dia juga adik sepupumu, satu keluarga. Masa tega lihat dia mati? Baik, aku coba. Tapi aku orang kecil. Mungkin gak ada efeknya. Aku percaya Jian pasti bisa. Nanti aku coba sebut-sebut, lagian siapa yang tahu? Apa aku udah berusaha? Permaisuri, hamba lihat langsung di taman istana. Sikin duduk di pangkuan Kaisar. Dan akhir-akhir ini ada kabar di harem. Katanya Sikin sangat dikasihani Kaisar. Bahkan melebihi Zhongfu. Kalau gitu, Sikin ini mengkhianati hamba. Hamba paling benci pengkhianat. Kamu tahu harus bagaimana kan, Permaisuri? Hamba menjadi. Kenapa kamu di sini? Sin, kamu lisik Bang Hedja. Baru keluar dari show Kanggong beberapa hari, udah berkhianat. Jadi orang kepercayaan Kaisar. Paduka Ibu Suri benar-benar tidak terima dengan perlakuan ini. Biarkan saya yang mengantarmu pergi. Nenek Hi, saya punya cara untuk mengeluarkan cucumu dari Hanlin Yuan. Nenek tua ini bisa silat, harus cari cara menahannya. Hal yang bahkan Ibu Suri tidak bisa lakukan, kau bisa? Silakan lihat ini, Kaisar bisa memberikan benda ini padaku. Mengubah cucumu dari pejabat kecil menjadi menteri penting. Hanya perlu sepatah kata dariku. Bukankah ini kalung tasbih kayu gaharu milik Kaisar? Ibu Suri minta saja tidak diberi, malah diberikan padamu. Kau bisa percaya padaku kali ini, kalau aku tidak bisa melakukannya. Nanti kau bisa bunuh aku juga tidak apa. Baik, asal kau bisa melakukannya, di pihak Ibu Suri. Aku akan memohonkan ampun untukmu. Hanya saja, Nenek Hi, aku butuh bantuanmu. Apa katamu? Begini, Ibu Suri dia. Kau. Aku bilang, bisakah Anda mati dulu? Baru aku bisa tenang. Soalnya aku penakut kalau tidak membunuhmu. Aku tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Berbuat baik untuk terakhir kalinya. Ibu Suri tidak akan berhenti, sepertinya aku harus buru-buru mendapatkan gelang itu. Yang mulia. Ada bau amis darah yang samar di tubuhmu. Membunuh siapa? Rasanya sungguh buruk tidak bisa menyembunyikan apapun. Hanya seorang Nenek Hi, dibunuh ya sudah. Aku yang urus, Ibu Suri juga tidak bisa berbuat apa. Kau harus biasakan. Hamba akan biasakan, orang baik siapa yang ciuman saja harus dibiasakan. Tapi ciuman ini worth it, yang mulia ini maksudnya. Mau jamin aku ya? Kalau Ibu Suri nakal padamu nanti, aku yang backup beberapa hari ini. Aku terus bermimpi tentangmu,
Dalam mimpiku aku mengurungmu di istana. Tapi kau lebih baik mati daripada tinggal. Hanya dengan memelukmu seperti ini, aku bisa sedikit tenang. Aku mau sidang, jangan ada yang bangunkan dia. Siap. Kok bisa sampai pingsan dicium? Warna merah itu sepertinya berbentuk lengkung. Mungkin aku salah orang. Bibi Qin sudah bangun, Yang Mulia sebentar lagi selesai sidang. Hamba akan bantu Anda ganti baju. Hem, Ini adalah hiasan kepala Phoenix yang diberikan oleh Yang Mulia untuk Anda. ini adalah hiasan kepala Phoenix yang hanya boleh dipakai oleh permaisuri. Apakah Yang Mulia bermaksud menjadikanku selir? Itu akan buruk. Jian-jian. Yang Mulia. Cantik tidak? Yang Mulia, hiasan kepala Phoenix ini sangat indah dan mewah, sungguh cantik. Tapi, ini bukan sesuatu yang seharusnya ku sentuh. Istana ini juga bukan tempat yang seharusnya ku tinggali. Kalau kamu merasa cantik, pakailah. Memang cocok dengan sikapmu. Tapi Yang Mulia, hamba takut. Takut apa? Hamba takut dengan makna di balik hiasan ini. Takut Yang Mulia hanya sekadar iseng. Aku akan terjebak di sini seumur hidup. Bukan iseng. Aku menyukaimu, karena itu aku memberimu banyak pengecualian. Yang Mulia, rasa suka ini tidak berdasar. Aku tahu kamu tidak ingin tinggal di istana. Setahun lagi saat kamu genap usia, aku akan melepasmu. Aku tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu dalam urusan asmara. Jadi, 1 tahun sudah cukup. Bicara manis, bukankah ini hanya sekedar ketertarikan sementara? Tapi, 1 tahun juga cukup untuk Yang Mulia bosan padaku. Tenang saja. Aula Yang Xin adalah tempat yang aman. Urusan kita tidak akan bocor sedikit pun. Kalau begitu hamba tidak takut lagi. Sebenarnya, ini mungkin bukan hal yang buruk. Semakin Yang Mulia peduli padaku, semakin besar kesempatanku untuk mendapatkan gelang itu. Kalau kamu sudah tidak takut, aku lega. Setelah sarapan, temui aku di Aula Yang Xin. Hamba tidak bisa memakai ini. Lebih baik dikembalikan kepada Yang Mulia. Zhongfu, menurutmu hiasan Phoenix ini tidak cocok untuknya? Yang Mulia sangat cocok. Ya, sangat cocok. Mengapa dia tidak suka? Hamba merasa, Nyonya Qin ini sifatnya rendah hati. Tidak suka mencolok. Hamba ingat, saat Yang Mulia naik tahta, kantor rumah tangga kekaisaran pernah membuat 1 set perhiasan bulu burung untuk permaisuri masa depan. Hamba rasa, itu lebih cocok untuk Nyonya Qin. Hamba tua yang licik ini. Pergi, berikan padanya. Baik. Ternyata panggilan Nyonya Qin ku tepat. King Jian-jian ini adalah permaisuri masa depan. Lagi-lagi tuduhan terhadap istana Angwo. Setiap hari membuat masalah. Hanya memberi pegangan bagi para pejabat pengawas. Yang Mulia jangan marah, tindakan Pangeran An memang agak keterlaluan. Hamba juga baru mendengar kabar bahwa Pangeran An berkelahi dengan adik seorang pengawal istana saat minum-minum di rumah bordil. Bahkan memasukkannya ke penjara mati. Karena sudah disebutkan, mari kita coba. Menurut Jian-jian, apa yang harus dilakukan?
Meskipun Pangeran An tidak berguna, tapi Adipati An sudah berjasa besar. Hukuman yang terlalu berat bisa membuat mereka kecewa. Bagaimana kalau kita bebaskan tahanan mati itu? Beri kompensasi, dan kurung Pangeran An beberapa hari. Itu sudah cukup. Kenapa kamu begitu peduli dengan tahanan mati itu? Padahal kamu paling tidak suka masalah, tapi tetap membela. Jangan-jangan dia benar-benar menyukai Shen Hifeng? Tidak tahu, apakah setelah Shen Hifeng berubah hati, dia masih akan begitu menyukainya. Hamba hanya bicara sembarangan, yang mulia jangan. Aku sudah berusaha maksimal, kau tidak bisa menyelamatkannya. Bukan urusanku lagi. Baik, semua sesuai keinginan Jian-Jian. Bebaskan tahanan mati itu, beri kompensasi 1000 tael perak. Dan naikkan pangkat pengawal itu 2 tingkat. Jian-Jian, apakah kamu puas sekarang? Ini berkat kebaikan yang mulia. Sebagai gantinya, 3 hari lagi adalah bulan libur, aku harap kamu menemaniku ke Taman Qinhe untuk menghindari panas. Tapi acara seperti ini biasanya dihadiri oleh selir-selir, dan yang mulia tidak pernah membawa dayang istana. Membawa hamba. Mungkin tidak pantas. Tidak ada yang tidak pantas, aku hanya ingin mengajakmu jalan-jalan. Tidakkah kamu ingin melihat dunia luar? Sudah 9 tahun sejak aku datang, belum pernah keluar dari istana. Aku mau. Baik, kamu siapkan barang-barang dulu. Baik. Yang mulia, sejak Zhu Jiaer jatuh ke air, dia selalu menempel pada Shen Hifeng. Hamba lihat Shen Hifeng tidak pernah menolak. Dengan tegas. Untung aku sudah siapkan rencana cadangan, Zhongfu. Bawa Shen Hifeng dalam perjalanan ini. Bersama Zhu Jiaer. Baik. Jian-Jian, kamu luar biasa. Yang mulia tidak hanya memerintahkan pembebasan sepupuku, tapi juga memberi kompensasi dan bahkan menaikkan pangkatku. Aku hanya mencoba sebaik mungkin dan sangat beruntung. Tak disangka berhasil. Jian-Jian, terima kasih. Aku pasti akan baik padamu. Baiklah, Kakak Shen, aku masih harus bertugas. Aku pergi dulu. Aku sudah bekerja sebagai pengawal tingkat 3 selama 5 tahun, tapi dengan satu kalimat darinya, Kaisar bisa menaikkan pangkatku 2 tingkat sekaligus. Bahkan jika aku bukan orang yang dia cari, aku tetap tidak boleh kehilangan bantuan ini. Kakshen, Tsuyaya, kau mengikutiku? Kau tidak sengaja terjatuh ke air. Aku hanya kebetulan lewat dan menyelamatkanmu. Aku tidak perlu kau membalas budi. Kakshen, kau dan King Jian-Jian berhubungan seperti itu? Memangnya kenapa? Tidak boleh, Kak Shen. Jia Keazong sebelumnya hampir membunuhku. Lagi pula, kau juga bukan pria yang dia cari, kan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku pernah mendengar diam-diam, King Jian-Jian sedang mencari seorang pria dengan tanda lahir berbentuk bulan sabit. Tapi saat kau menyelamatkanku, aku melihat dengan jelas. Ini bukan tanda lahir, tapi bekas luka bakar. Aku pernah bertugas di rumah sakit istana, pasti tidak salah lihat. Kau. Apa yang kau inginkan? Kak Shen, aku menyukaimu. Aku ingin kau menjemputku keluar dari istana, menikahiku sebagai istri, dan King Jian-Jian sebagai selir. Ini bagaimana bisa? Kak Shen, kau juga tidak ingin King Jian-Jian tahu kebenarannya, kan? Kalau tidak, dengan sifatnya, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Baik. King Jian-Jian, tunggulah aku. Menjin Jackmo. Shen Hifeng mengenal Zhu Jiaer. Cepat sekali tidak sabar. Apa maksud yang mulia? Hari ini kau berangkat terlalu pagi, aku kasihan. Masuklah ke kereta. Jangan khawatir, tidak ada yang melihat. Tidurlah sebentar. Sungguh tidak berguna, bahkan seorang dayang pun tidak bisa diatasi. Malah dibunuh balik. Cari buktinya untukku. Nanti aku lihat bagaimana dia bisa melindunginya. Kembali ke Ibu Suri. Tidak ada jejak sama sekali, semuanya bersih. Kalian semua tidak berguna. Sebelum aku kembali dari Taman Qinhe, bukti harus ditemukan, atau kalian semua akan kena akibat.
Paduka Ibu Suri, Yang Mulia belum menyetujui kepergian Paduka ke Taman Kinhe. Aku ini Ibu Suri. Dia membawa wanita itu, Ying Janjian, tapi tidak membawaku. Apakah dia ingin aku terkurung di istana Shoukang seumur hidup? Ampuni hamba, Ibu Suri. Atur saja, karena dia membawa wanita itu pergi. Jangan biarkan mereka kembali lagi. Sembunyikan aku dengan baik. Jangan bersuara. Tasbih ini, kok sepertinya pernah kulihat di tangan Jian-Jian. Berani-beraninya kau melihat wanita kaisar. Hamba tidak berani. Di sini benar-benar berbeda dengan istana. Jika kau suka, kita bisa datang setiap tahun. Mana ada tahun depan? Tahun depan, aku pasti sudah kembali. Mandilah dulu, besok kita bisa jalan-jalan. Kenapa tidak ada tahun depan? Kita masih punya. Seumur hidup. Oh ya, saat Kaisar mandi, aku pasti bisa lihat jelas. Kaisar, biarkan hamba melayani Anda mandi. Dia mau lihat apa? Kaisar, apakah akan memberikan obat pencegah kehamilan? Tidak perlu. Jika dia sendiri yang mau, beri saja semangkuk. Tonik kesehatan. Jangan sampai ketahuan. Baik. Akankah kita punya anak? Kaisar semalam benar-benar tidak manusiawi, Xiao Hu. Ambilkan obat pencegah kehamilan. Lebih baik main-main saja dengan Kaisar. Kalau sampai hamil, repot. Nona Qin, kenapa minum obat yang merusak tubuh itu? Kenapa? Tidak boleh. Jika Anda bisa hamil anak Kaisar, paling buruk juga dapat gelapin. Nanti, statusku juga akan ikut naik. Sudah berapa lama kau melayaniku? Lebih dari sebulan. Apakah karena aku belum pernah memarahimu, kau pikir aku mudah diajak bicara? Hamba bersalah, mohon Nona Qin menghukum. Budak ini, kenapa membuatmu marah? Jika benar-benar tidak cocok, bunuh saja. Hamba ingin obat pencegah kehamilan, tapi Xiao Hu menyarankan hamba. Untuk hamil anak Kaisar, katanya hamba akan dapat gelar pin. Itu gelar pin? Itu jelas. Gelar kuburan. Hamil atau tidak, itu hakmu. Lagi pula, kau bukan budak. Jangan lagi menyebut diri sebagai hamba. Kau adalah nyonya istana Yangxin. Gelar pin. Itu apa? Zhongfu, ambilkan obat pencegah kehamilan. Baik. Yang Mulia benar-benar pandai berbicara. Pasangan gelap yang tak pantas dilihat. Bisa dikatakan sebagai harta berharga yang istimewa dengan penuh kasih sayang. Tapi tadi malam, pesona pria mengganggu sampai lupa urusan penting. Apa aku bangun terlalu cepat? Ini semua salahku kemarin, terlalu berlebihan. Aku masih ingin jalan-jalan, ini semua karena Yang Mulia tidak bisa menahan diri. Kalau begitu, tinggallah di Taman Kinhe. Aku akan menemanimu. Pada akhirnya, setan lebih tinggi satu kaki, tapi tahu lebih tinggi satu sang. Mau punya anak atau tidak? Tinggal atau tidak di istana, mana bisa Tuan Qin yang menentukan sendiri. Aku masih ada urusan penting, nanti minumlah buburnya. Jalan-jalanlah di taman, tunggu aku selesai, akan kutemani. Baik. Bangun dan pergi bersamaku jika ada waktu berikutnya. Hati-hati dengan nyawamu. Terima kasih, Tuan Qin.
Tempat ini cocok untuk menikmati pemandangan. Bangun, berikan tempat ini padaku. Orang macam apa ini? Berani mengganggu Tuan Qin? Aku Xiaoli, wanita milik Yang Mulia. Berani bersikap tidak sopan padaku? Xiaoli. Sejak kecil cantik luar biasa, 3 tahun lalu dipilih oleh Ibu Suri. Dikirim ke Taman Qinhe, tapi karena penakut, tidak berani menemui Yang Mulia. Tahun ini Ibu Suri memberimu ultimatum terakhir. Jika masih gagal merayu, kau akan dinikahkan dengan playboy sebagai selir. Bagaimana kau tahu? Karena dulu aku pernah melayani Ibu Surili. Jadi kau adalah pelayan wanita yang tidak tahu diri itu. Pelayan tetaplah pelayan, berpakaian bagus pun tak bisa menutupi sifat hina. Pergi, copot bajunya. Kurang ajar. Hormat pada Yang Mulia. Di depan Tuan Qin masih bicara tidak sopan. Harus diajari pelajaran yang berharga. Yang Mulia. Wajahmu, menurutku, lebih indah dari taman ini. Lebih cantik. Suka melihatnya? Kalau begitu, suruh Zhongfu lebih keras lagi. Baik. Yang Mulia. Yang Mulia tidak merasa kasihan? Lagi pula Xiaoli ini. Cantik luar biasa, sangat mempesona. Ini pun awalnya. Perintahku sendiri untuk mencarinya. Hanya punya kulit bagus, tapi bodoh tak tertolong. Dulu kupikir Ibu Suri tidak akan sampai sebodoh itu mengira. Aku akan menyukai wanita seperti ini. Kukira dia punya tujuan lain. Jadi kubiarkan hidup, ingin melihat apa yang dia rencanakan. Tak disangka. Aku terlalu menganggapmu tinggi. Itu pendapat Ibu Suri, bahwa orang seperti Baginda yang dalam dan sulit ditebak. Pasti menyukai wanita yang sederhana. Ibu Suri itu sudah tua, tapi masih percaya cinta, berusaha mati-matian untuk memberikan Baginda cinta sejati. Itu salah pikir Ibu Suri. Bagaimana mungkin aku menyukai wanita yang pikirannya sederhana? Aku menyukai orang jahat seperti Jian Jian, yang sangat cocok denganku. Itu salah Ibu Suri, salah memilih orang. Perkataan Kaisar. Cukup didengar saja, jangan dianggap serius. Benar. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Aku akan menggendongmu pulang. Tidurlah. Bagaimana kabar Shen Hifeng? Lapor Baginda, Shen Hifeng belakangan ini selalu bersama Zhu Jiaer. Hubungan mereka sangat baik. Bagaimana ini, Jian Jian? Kalau dia sudah berubah hati, lebih baik kita lepaskan dia, ya? Nyonya Qin sudah bangun? Baginda sedang di perpustakaan, menangani urusan negara. Menyuruh Nyonya makan malam dulu setelah bangun. Tidak usah. Aku mau jalan-jalan. Kalian tidak perlu ikut. Baik. Ini kesempatan baik untuk menjalin hubungan dengan Shen Hifeng. Kakak Shen. Sepanjang perjalanan, kita tidak sempat bertemu. Apakah kakak merindukanku? Rindu. Ja, rindu. Wah, kakak Shen, dompetmu cantik sekali. Apakah dibuat oleh Bibi? Oh iya, Bibi. Karena dompetku yang lama sudah rusak. Jadi sebelum berangkat, Bibi membuatkan yang baru. Apakah Bibi suka menyulam gambar sepasang bebek mandi? Hei, Jian Jian, kalau kamu suka, nanti aku minta Bibi membuatkan untukmu juga. Kebetulan Bibi ingin kamu membantu adik sepupu mendapatkan pekerjaan di istana, supaya dia tidak menganggur terus. Waktu itu hanya kebetulan. Aku tidak punya kemampuan sebanyak itu. Jian Jian, sekarang kamu punya pengaruh di hadapan Baginda. Ini kesempatan baik. Manfaatkan untuk membantu aku dan adik sepupu. Nanti setelah kamu keluar dari istana, kita bisa hidup bahagia bersama. Legipula. Jian Jian, kamu sudah mencariku begitu lama, sekarang masa tidak mau membantu sedikit saja?
Bagaimana Shen tahu? Aku sedang mencari seseorang? Tentu saja, jika kakak Shen adalah orang yang aku cari, aku pasti akan membantunya. Tentu saja. Jian, mana mungkin aku menipumu? Baguslah, aku akan kembali dan memberitahu Yang Mulia. Kakshen. Qin Jian percaya? Tapi aku agak khawatir, apakah dia tahu sesuatu? Tidak mungkin, Kak Shen. Bekas ini, orang biasa. Sama sekali tidak bisa melihat bahwa ini bekas luka bakar. Tak kusangka Qing Jian. Begitu memperhatikan tanda ini, semua berkatmu yang memberitahuku hal ini. Kak Shen, sekarang, Qin Jian sudah sangat setia padamu, kamu harus benar-benar mempertahankannya. Lalu ambil semua uang di tangannya, saat nanti kita sudah keluar dari istana dan menikah, meskipun dia tahu salah orang. Dia tidak bisa melawan. Baik, semua sesuai keinginanmu. Kak Shen, aku sudah membantumu sejauh ini, kamu janji padaku untuk menjadikan Qin Jian sebagai selir. Jangan sampai ingkar janji. Dan juga, perhiasan dan pakaiannya. Kamu harus berikan semuanya padaku. Tentu saja, yang paling aku cintai hanya kamu. Dia begitu jahat, aku tidak berani mendekatinya. Kalau bukan karena dia masih berguna, aku sudah putus dengannya. Inikah Bibi yang memberimu tas bunga teratai dengan gambar bebek Mandarin? Kamu belum pergi? Ya, kalau tidak, mana mungkin aku tahu kamu sudah menipuku selama ini. Jian, itu, aku tidak sengaja menipumu, hanya karena aku sangat mencintaimu. Takut kamu tidak mau bersamaku, jika tahu kebenarannya. Cinta? Sayangnya kamu bukan orang yang aku cari. Cinta yang tidak berguna. Ternyata bukan. Sudah membuang waktuku begitu lama. Bibi Qin. Kamu lupa. Waktu kamu memecahkan gelangku. Aku sudah memaafkanmu sekali. Tapi berkatmu, aku bisa tahu kebenarannya. Kamu ingin perhiasanku, kan? Untukmu. Terima kasih, Bibi. Sudah. Sudah diberi hadiah, sekarang waktunya dihukum. Aku tertipu oleh orang bodoh ini begitu lama. Orang itu di mana sih sebenarnya? Jian kenapa mukanya murung gitu? Gue baca sebuah cerita. Di dalamnya ada cewek yang udah lama banget nyari jodohnya. Taunya si cowok itu ternyata udah rencanain dari awal. Nipu dia, mati aja terlalu murah buat dia. Jian peduli banget sama yang cerita. Cowok licik buat apa sih? Mending hargai orang yang ada di depan mata. Apa kaisar punya tanda lahir? Ada, di belakang telinga ada tahi lalat. Waktu gue naik tahta, ada pejabat yang bilang gue punya tanda aneh. Gak layak jadi kaisar, malah rekomendasiin Pangeran Jing, si sampah itu. Bisa gak kaisar tunjukin ke gue? Ternyata kaisar. Kamu bilang apa? Gue bilang, kaisar bener. Gue harus hargai orang yang ada di depan mata.
Nanti gue balik ke istana, langsung minta gelangnya ke Kaisar. Gak tahu Kaisar sekarang sayang beneran sama gue atau enggak. Tuan Qin, ada pembunuh di luar. Kaisar suruh hamba. Bawa Tuan keluar. Bodoh. Masa kayak gini Kaisar suruh orang lari-lari? Jian. Sini. Ternyata dia sama Kaisar hubungannya kayak gini, gue harus kabur. Beritahu Ibu Suri sama Pangeran Jing. Xing Qianqian adalah titik lemah Kaisar. Jian. Mereka yang mau bunuh kamu. Oh, ada Kaisar jaga, masa gue bisa kenapa-kenapa? Susah-susah mau bunuh gue cuma dayang-dayang, mana mungkin bukan? Maksudnya Kaisar. Mereka semua prajurit mati Ibu Suri. Mereka udah berniat mau bunuh Jian. Ya udah, serahkan mereka ke Jian aja yang urus. Ya udah potong aja tangan kaki mereka. Semuanya. Terus cari kotak yang agak bagusan, taruh di dalam. Bawa ke depan Ibu Suri, biar dia lihat baik-baik. Ibu Suri ini berkali-kali, masa dia pikir gue gampang ditindas? Oke, ya udah lakukan sesuai yang kamu bilang. Jian mau balas dendam sama Ibu Suri. Gimana caranya? Tampaknya Ibu Suri akan berakhir. Setelah kembali ke istana, panggil Zongfu, aku akan memberikannya padamu. Aku akan mengatur satu tim pengawal istana untukmu. Hanya perlu menyisakan nyawa Ibu Suri saja. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia benar-benar mengerti aku. Ibu Suri harus membayar konsekuensinya. Kalau tidak, drama menyebalkan ini akan terus berulang. Dan akan muncul lagi dari waktu ke waktu. Qing Jian, kamu datang untuk membalas dendam pada aku? Aku tidak mampu menjadi ibu ratu, gadis Qin ini. Jika saja para pengawal itu tidak begitu tidak berguna, sekarang aku sudah kehilangan nyawa. Tapi beranikah kamu membunuh aku? Meskipun aku jatuh miskin. Aku adalah ibu kandung Kaisar. Ibu Suri dari Chen Qi tidak bisa diganggu dengan mudah. Tidak bisa membunuhmu, tidak masalah. Tapi orang-orang yang kamu tempatkan di istana, sudah semuanya kubunuh. Apa katamu? Aku tidak menyangka. Yang melawan aku sampai akhir adalah kamu. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya seorang pelayan istana. Padahal jelas kamu yang selalu mengincar nyawaku. Sekarang malah menyalahkanku. Sungguh tidak adil. Qin Jian, apa yang akan kamu lakukan? Aku adalah Ibu Suri. Ibu Suri. Aku tahu, Anda selalu baik hati dan percaya pada Buddha. Pasti tidak akan sengaja mengincar nyawaku. Pasti pelayan jahat ini yang menyesatkan Anda. Zongfu, Hadir. suruh ganti semua pelayan di istana Shoukang dengan orang-orang yang jujur dan patuh. Baik. Master Qin. Tidak ada lagi yang bisa digunakan. Ibu Suri hanya bisa tinggal di istana Shoukang ini. Dan tidak bisa lagi membuat keributan. Pangeran Jing akan segera kembali. Qin Jian, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sudah tenang? Sebenarnya tidak terlalu marah. Tapi ini benar-benar solusi permanen. Ibu Suri tidak bisa lagi menggangguku. Yang Mulia sangat baik padaku, tapi aku pasti akan pergi. Kalau begitu, aku akan membalas dendam. Baru beberapa hari tenang, Yang Mulia sudah memanfaatkan masa mudanya. Ini tidak baik. Yang Mulia, aku dengar permaisuri dari dinasti sebelumnya. Ada gelang kaca konsentris yang terlihat sangat bagus. Bisakah kau membuatku melihatnya? Tidak sulit,
Aku akan menyuruh Ah Fu mencarikannya untukmu. Hari sudah gelap, mari kita makan malam. Kamu memang pandai mencari akal. Sudah lama sekali, belum juga terbiasa. Sepertinya harus dicoba. Beberapa kali lagi. Yang Mulia, apa maksudmu? Jika kau bisa mengerti aku tidak akan sampai segini tegangnya. Ini salahku. Aku benar-benar termakan omongan Yang Mulia. Sampai-sampai makan malammu belum sempat. Kin Master, ini adalah gelang kaca konsentris. Aneh, gelang ini jelas ada di sini, tapi kenapa masih ada rasa enggan melepasnya? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Aku bisa segera pulang. Ini adalah gelang kaca konsentris. Bukannya warnanya merah. Wah, gelang giok putih ini adalah peninggalan putri dinasti sebelumnya. Pasti ada pelayan yang tidak teliti salah meletakkannya. Benarkah begitu? Bisa saja, mengingat peninggalan dinasti sebelumnya sudah sangat lama. Dan masa pendirian negara sangat kacau. Salah meletakkan bukan tidak mungkin. Masih bisakah ditemukan? Tenang saja, selama barang ini masih di istana. Ah Fu pasti bisa menemukannya. Hanya saja, mungkin butuh waktu yang agak lama. Tidak masalah menunggu lama. Aku sabar. Aku malah merasa lega, apakah karena aku jatuh cinta pada Yang Mulia? Jadi enggan melepasnya? Jian-jian, di kehidupan ini. Akhirnya kau mencintaiku juga? Baik, Tuan Qin, hamba akan segera mencarinya. Gelang ini mungkin tidak akan pernah ditemukan lagi. Karena Yang Mulia sudah menyimpannya. Malam ini Pangeran Jing kembali ke istana. Aku harus menemuinya, jangan tunggu aku untuk makan malam. Baru saja Ibu Suri jatuh, Pangeran Jing sudah kembali. Pasti ada sesuatu di balik ini. Tenang saja, dia tidak bisa berbuat banyak. Kebetulan, bisa sekalian menghabiskannya. Ibu, kenapa kau menjadi seperti ini? Semua ini karena Qin Jianjian. Anakku, Qin Jianjian harus mati. Hanya dengan kematian Qin Jianjian, Zhao Feiqi pasti akan kacau. Saat itu, kau pasti bisa bertindak. Tapi Ibu, Qin Jianjian diawasi ketat oleh Zhao Feiqi. Aku bahkan tidak sempat berbicara dengannya. Zhongfu sudah kembali. Kita sama sekali tidak punya kesempatan untuk bertindak. Aku punya satu cara. Ada seseorang yang bisa kamu temui. Qin Jianjian pasti tidak akan curiga. Sekarang juga kamu keluar istana untuk menemuinya. Baginda, kenapa tiba-tiba ingin mengajakku jalan-jalan? Melihatmu bosan di istana, aku ingin mengajakmu keluar. Terima kasih, Baginda. Apakah ini bisa disebut kencan? Tang Hulu. Baginda, lihat, tanghulu ini mirip seperti lentera kecil yang dirangkai. Lentera kecil. Kalau suka, beli saja. Hem. Baginda, tanghulu ini sangat manis. Coba cicipi. Memang manis. Manis. Manisnya di sini. Baginda pandai sekali bercanda. Jian-jian, aku sangat berharap kamu bisa tertawa bahagia selamanya. Terima kasih, Baginda. Hari ini aku sangat senang. Aku rasa aku menyukai Baginda. Jika di sini tidak ada begitu banyak intrik, mungkinkah aku bisa mencoba untuk tinggal bersama Baginda? Setiap hari ke depannya, aku akan membuatmu senang seperti ini. Jian-jian, syukurlah aku akhirnya mendapatkan cintamu. Apakah itu Jianjian? Xiwan. Kenal. Dulu saat baru masuk istana, dia adalah guru yang membimbingku. Waktu itu aku masih polos, dia pernah menyelamatkanku beberapa kali. Tapi kemudian dia memohon izin untuk keluar istana. Katanya menikah dengan teman masa kecil. Kenapa bisa berakhir seperti ini? Tapi melepaskannya tidak masalah, ini cuma seorang pelacur tua. 1 keping emas sudah cukup. Qin Jianjian ternyata bersama Baginda. Ini kesempatan bagus. Jianjian, melihat pertemanan kita selama ini, tolong bantu aku.
Suamiku disukai oleh seorang putri pejabat. Mereka berdua menjualku ke rumah pelacuran selama 5 tahun. Jika mereka tahu aku kabur, pasti akan menangkapku lagi. Kalau begitu aku akan membunuh mereka untukmu. Tidak perlu, cukup buat mereka membayar konsekuensinya. Masukkan gadis bangsawan itu ke biro musik. Kebiri pria itu dan buang ke biro hukuman, sedangkan sang germo. Potong tangan kakinya dan buang jadi pengemis. Lebih baik bunuh saja dia. Jadi biarkan mereka mati saja. Bolehkah aku ikutmu? Aku tak punya uang. Aku lebih suka kembali ke istana. Rumah bordil itu hanya berjarak 3 blok dari sini. Kenapa bisa tepat jatuh di depanku? Tapi dia tetap menyelamatkanku. Bagaimana kalau dia tinggal bersamaku? Lihat apa yang sebenarnya dia inginkan. Lakukan apa yang kau inginkan, ada kaisar di sini. Dengar suara hatinya, memang tak bersalah tapi tak mungkin. Kebetulan seperti ini. Kalau begitu, ikutlah aku kembali ke istana. Tuan Qin, aku membuat kue sendiri. Silakan cicipi. Xiwan, kemarilah. Rencananya adalah meminjam tangan orang lain untuk membunuh. Kau mengoleskan bubuk racun yang ingin membunuhku. Bagaimana bisa? Aku tidak memberi racun. Cepat beritahu kaisar, panggil tabib istana. Ada yang merasa tidak enak badan? Tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing dan sesak napas. Seharusnya aku sudah membunuhnya. Paduka, aku benar-benar tak bersalah. Wangian di tubuhku juga dibeli sembarangan di jalan. Paduka, ini bubuk racun Hehua yang sudah lama hilang. Butuh waktu setahun untuk berefek, bubuk racun Hehua ini. Perlu media untuk bereaksi, dan penawarnya adalah darah hati dari media itu. Tuan Qin mengetahuinya lebih awal, untuk sementara tidak apa-apa. Kalau begitu ambil semangkuk darah hati untuk jaga-jaga. Kalau darah hatiku diambil, apakah aku masih bisa hidup? Jangan takut. Tabib istana akan menyelamatkan nyawamu. Nanti, kau bisa keluar dari istana. Ya, tapi aku benar-benar tak bersalah. Jika menelusuri jejak wewangian, mungkin bisa menemukan. Dalangnya, di mana kau membeli wewangian itu? Wangian dibeli di toko wangian kedua di jalan tengah. Selidiki. Ya. Paduka, toko wewangian itu milik putra nenek Hi. Saat hamba tiba, dia sudah bunuh diri, tapi hamba menemukan surat wasiat, katanya ingin balas dendam untuk ibunya, lalu pergi ke rumah Bordio. Mencari Germo, memainkan sandiwara ini, mengantar Xiwan ke Skiviko hadapan Tuan Qin. Kalau dikatakan tidak ada campur tangan Pangeran Jing, aku tidak percaya. Ibu Suri telah dikurung di istana Shukang, tidak ada kesempatan sama sekali. Pergi keluar istana. Benar sekali. Perintahkan, kurung Pangeran Jing selama 3 bulan. Adapun putra nenek Hi, sudah meninggal. Dia masih memiliki keluarga lain. Kirim semuanya ke bawah. Baik. Baginda, mengapa tidak langsung membunuh Pangeran Jing? Mendiang Kaisar pernah meninggalkan sepasukan tentara untuk Pangeran Jing. Diselipkan di berbagai kamp militer. Tidak mungkin menarik mereka sekaligus. Kecuali Pangeran Jing memanggil mereka satu persatu. Aku ingin memotong rumput sampai ke akarnya. Kalau begitu Baginda, gelang kacaku mana? Sudah melawan Ibu Suri. Datang lagi Pangeran Jing, semua mengincar nyawaku. Tidak tahu siapa lagi yang akan datang nanti. Ternyata di sini memang tidak cocok untukku. Belum ditemukan, butuh waktu lagi. Hanya sebuah gelang, mengapa butuh waktu lama? Jian-jian bosan ya? Besok kepala biara kuil nasional akan datang. Konon, orang ini sudah mencapai tingkat Buddha sejati. Tahu masa lalu dan masa depan. Mau lihat? Harus cari cara. Alihkan pikirannya dari gelang kaca itu. Tahu masa lalu dan masa depan, aku mau lihat. Aku bermimpi terlalu banyak penyesalan belakangan ini. Aku tidak rela dia pergi. Tapi harus tetap hati-hati. Jadi aku sengaja datang bertanya kepada kepala biara. Lihat ada cara apa untuk menahannya.
Ini adalah karma buruk masa lalu, jiwa dari dunia lain, hanya dengan menguatkan jiwa. Baru bisa ditahan. Dengar kepala biara tahu masa lalu dan masa depan, percaya teori ruang waktu? Hamba percaya, ingat dulu di dinasti kita juga pernah muncul. Orang dari dunia lain, seharusnya ada catatan di arsip kerajaan. Benar ada orang dari dunia lain? Ada pendahulu yang pernah datang? Aku pernah baca sebuah kitab kuno, waktu masih kecil. Samar-samar ingat, akhirnya orang dari dunia lain itu menghilang. Mungkin, karangan orang dulu. Tidak tahu pasti. Arsip yang Baginda sebut ada di mana? Aku dengar. Lebih menarik dari cerita, boleh lihat? Menghilang, apakah pulang? Kembali ke zaman modern? Baik, Zhongfu akan antarmu melihat. Terima kasih Baginda, harus ditemukan ya. Malam ini, Baginda nyalakan dupa ini. Kumpulkan abu dupa dengan baik, bawalah selama sebulan untuk Tuan Qin. Bawa selama sebulan, setelah sebulan, roh akan stabil. Dengan ini, meskipun Jian-Jian mendapatkan gelang, dia tidak bisa kembali. Sudahlah, jangan cari lagi. Sepertinya sudah takdir tidak ditemukan. Wah, lihatlah kepala hamba tua ini. 8 tahun yang lalu di sini. Pernah terjadi kebakaran, banyak arsip yang hilang. Arsip yang tidak ada, bagaimana mungkin ditemukan? Ini pasti kaisar. Yang bersekongkol dengan kepala biara, membuat-buat dan memindahkan. Kebohongan untuk mengalihkan pikiran Tuan Qin. Kepala Zhongfu, jangan menipuku. Aduh, Tuan Qin. Hamba mana berani? Hanya saja, waktu sudah terlalu lama. Sehingga lupa sejenak. Kalau begitu, mari pergi. Sudah banyak waktu terbuang. Jangan-jangan kaisar sengaja begitu? Menir Qin, apakah rencana ini bisa? King Jian-Jian, kamu tidak termasuk di sini. Bagaimana mungkin aku tidak termasuk di zaman modern? Jian-Jian tidak apa-apa. Kamu baru saja mimpi buruk. Dalam mimpi, semuanya palsu. Syukurlah kamu sudah bangun. Sekarang sudah bangun, tidak bisa pergi lagi. Kaisar, bagaimana kamu bisa kembali begitu malam? Kepala biara sudah meninggal. Aku baru selesai urusan dengan orang dari kuil negara. Kebetulan sekali. Pertama gelang salah dipasang. Lalu arsip hilang 8 tahun yang lalu. Istana yang besar ini, mencari sesuatu saja susah sekali. Tidak bisa ditemukan, atau kamu sengaja membuatku tidak menemukannya? Kamu tidak percaya padaku? Kalau begitu, mari kita tentukan 1 bulan. Setelah 1 bulan, aku akan menemukan semua yang kamu inginkan. Aku akan membantumu menemukannya. Mungkin aku benar-benar salah menuduhmu. Baiklah. Aku akan menunggu 1 bulan lagi. Baik, aku percaya pada Kaisar. Ini untuk menenangkan pikiran, ingat untuk selalu membawanya. Hem. Sisa 1 bulan ini, habiskanlah dengan baik bersamanya. Karena setelah 1 bulan, tidak akan bertemu lagi. Bosan sekali. Pengin main HP, pengin main komputer. Hari ini ada pesta bunga di kediaman An Kuogong. Jika Jian-Jian bosan, bisa pergi melihat-lihat. Beberapa hari lalu main layang-layang, sebelumnya jalan-jalan. Hari ini ada pesta bunga lagi. Kaisar terus mencari cara untuk menghiburku. Kamu yang paling baik padaku. Aku menyukaimu, ingin berbuat baik padamu. Pergi bermainlah. Aku dengar King Jian-Jian ini. Dulu adalah Dayang yang melayani Ibu Suri Li. Sekarang merangkul Kaisar, bahkan menyuruh orang lain memanggilnya. Nyonya Qin, menurutku, sebenarnya Kaisar tidak ingin memberinya status. Zhongfu, kamu bilang, kenapa setiap orang ingin meminta status untukku? Nyonya Qin, ini adalah Nona Feng, anggota faksi Pangeran Jing. Pangeran Jing dikurung karena kasus racun. Mungkin dia ingin membela Pangeran Jing. Ini bukan kaisar yang tidak ingin memberi, jelas Nyonya Qin. Tidak mau menerima. Kamu, Dan lain kali aku mencabut lidahmu.
Hanya seorang rendahan, tunggu sampai aku berhasil membantu Pangeran Jing. Dalam hal ini, lihat saja tubuhmu yang kotor, dibuang oleh Kaisar. Apakah kamu masih akan sombong seperti ini? Nyonya Qin, tadi aku yang salah. Aku minta maaf padamu. Qin Jianjian, apa yang kamu lakukan? Cara rendahan seperti meracuni? Kamu pikir aku akan tertipu? Aku sudah berbaik hati sekali tadi membiarkanmu pergi. Kamu malah mencari masalah denganku. Aku tidak. Berani-beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini. Ayahku tidak akan membiarkanmu. Pangeran Jing di hadapanku harus membungkuk. Bagaimana ayahmu bisa membantumu? Kamu bilang tidak meracuni, maka teh ini. Minum sendiri saja. Sangat tidak nyaman. Pengawal, buang dia ke depan pintu Pangeran Jing, beritahu Pangeran Jing. Kalau berani muncul di hadapanku lagi. Jangan salahkan Kaisar mengusirnya kembali ke perbatasan. Lepaskan aku, Qin Jianjian. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Qin Jianjian. Nyonya Qin, ini kelalaian hamba. Ini adalah cawan kaca baru dari selatan, katanya dibuat dengan metode kuno. Diberikan kepada Nyonya Qin sebagai permintaan maaf. Dari mana asalnya ini? Cawan kaca ini dibuat oleh keluarga Cao. Di kota Hai, Xiang Hui Dao dibawa ke sini untuk melihat apakah bisa mendapatkan gelar persembahan kekaisaran. Sepertinya harus pergi ke Xiang Hui Dao. Qin Jianjian si manis itu berani mengancamku. Segera seret wanita di luar itu ke kuburan massal, beri makan anjing liar. Lalu bawa perintah rahasiaku ke kamp militer, keluarkan pasukan baja hitam. Pemberian ayah, langit ibu kota harus berubah. Ya. Baginda, katanya pemandangan di Xiang Hui Dao sangat indah. Aku mau lihat-lihat, jaga-jaga kalau sebulan lagi gelangnya belum ketemu. Gimana kalau sekarang ada kabarnya? Aku harus periksa ke keluarga Cao. Permintaanmu, Kaisar tidak pernah menolak. Tapi bolak-balik sini, minimal butuh 2-3 bulan. Kaisar rugi banget. Mohon, Yang Mulia. Jangan main-main, kalau tidak, Kaisar akan menjemputmu sendiri. Yang Mulia tidak perlu khawatir, aku tidak bodoh sampai hilang. Di depan banyak pelayan istana. Dan aku yakin Yang Mulia punya cadangan. Pergilah. Zhongfu, Hamba hadir. tambah personel ke Xiang Hui Dao, dekat keluarga Cao. Suruh pengawal rahasianya. Awasi ketat Qin Jianjian. Siap. Perhentian berikutnya baru sampai Xiang Hui Dao. Di sini ternyata ada banyak produk kaca. Yang Mulia, kenapa datang? Aku baru 4 hari keluar istana. Jangan-jangan disuruh pulang. Kaisar lagi libur, memang lagi santai, jadi khusus keluar. Cari istri. Di luar, boleh panggil suami. Sejak Jianjian pergi, Kaisar sering mimpi buruk. Lihat dia baru tenang. Suami? Suami bisa temani, hatiku tentu senang sekali. Mana mungkin senang, Kaisar temani, gimana mau ke keluarga Cao? Selidiki cangkir kaca. Tapi Kaisar cuma bisa temani istri beberapa hari. Istri tidak marah kan? Suami kan pejabat, urusan istana lebih penting. Tuan, ayahku tahu kedatangan Tuan, sudah siapkan jamuan. Tunggu Tuan dan Nona ini, seorang pelayan istana rendahan. Berani panggil Kaisar suami. Simpan niat licikmu, dan panggil dia nyonya. Aku lancang, harap Tuan jangan dendam. Suami, kok sampai bikin adik nangis? Kayaknya, anak bupati ini masih bunga putih pemula main drama rumah tangga. Tuan, kalau begitu aku permisi dulu. Mau pergi semudah itu? Kira main-main? Tuan, Akhirnya bersih, sangat tidak senang melihatnya berhubungan dengan Yang Mulia. Jangan hiraukan orang seperti itu, ayo pulang. Ternyata masih peduli padaku. Barusan nyonya sangat gagah.
Mana ada suami yang hebat, tanpa bicara sudah bisa. Hati wanita itu telah memikat putri dari Bupati Feng He. Sekilas terlihat jelas, dia sudah terpikat oleh wajah yang mulia. Benar-benar sebuah malapetaka. Dia hanya mengincar kekuasaan kaisar, ingin menumpang pada kemuliaan. Aku juga tertarik pada kekuasaan yang mulia, sangat ingin mendekati yang mulia, sang kaisar sejati. Tidak tahu apa niat yang mulia. Bagaimana keinginanmu? Kalau begitu, kaisar rela dengan sepenuh hati. Pangeran Jing tidak bisa menahan diri lagi, mengumpulkan pasukannya. Kaisar harus segera kembali. Biarkan Zongfu tinggal. Menemanimu. Yang mulia sudah menemaniku selama beberapa hari. Urusan negara lebih penting. Yang mulia akan pergi, aku juga harus cepat-cepat ke Xiang Hui Dao. Apakah akan merindukan kaisar? Akan merindukan yang mulia. Setelah pulang juga akan merindukanmu. Jika saja kamu bisa ikut pulang. Alangkah indahnya. Kalau begitu, baiklah. Jian-Jian cepat masuk, jangan sampai kena angin dingin. Ya, yang mulia. Hati-hati di perjalanan. Angin barat semalam merontokkan pepohonan hijau, naik sendirian ke menara tinggi, melihat orang mulia. Terlihat jelas Anda baru saja memantapkan jiwa, masih agak lemah. Saya punya beberapa jimat di sini. Bisa menjamin Anda bebas dari kekhawatiran. Seorang pendeta gila. Berani menipu di hadapan Nyonya Qin. Cepat pergi. Saya tidak berbohong, jimat ini benar-benar efektif. Kalau tidak, saya jual dengan harga murah. Zongfu. Apa yang membuatmu panik? Nyonya Qin, pendeta tua ini bicara sembarangan. Hamba, Ikut aku. Nyonya Qin, jangan. Mundur, hamba yang melebihi wewenang. Baik, Nyonya Qin. Katakan, apa artinya memantapkan jiwa? Pada tubuh Anda. Jelas terlihat jiwa tidak stabil, baru saja dipantapkan. Abu dupa ini dibawa selama sebulan, maka jiwa tidak akan lagi meninggalkan tubuh. Jimat saya bisa mempercepat pemantapan jiwa. Orang mulia, apakah Anda mau? Ini untuk menenangkan pikiran, ingat untuk membawanya selalu. Hei. Jian-Jian tidak apa-apa. Kamu hanya mengalami mimpi buruk, semua dalam mimpi itu tidak nyata. Kamu sudah bangun. 1 bulan sebagai batas waktu, setelah sebulan. Aku akan menemukan semua yang kau inginkan. Dia ternyata terus membohongiku. Bukan gelangnya yang tidak bisa ditemukan. Jelas-jelas dia tidak mau memberikannya padaku. Kalau begitu, aku akan mencari cara lain untuk kembali. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Jika ingin hidup, cepat pergi lewat jendela. Zongfu. Sekarang berkemaslah, kita pergi ke Xiang Hui Dao. Baik. Apa maksud kedatangan Tuan Qin ke keluarga Cao? Aku hanya penasaran tentang penemu lentera kaca. Siapa orangnya? Aku ingin bertemu. Tuan Qin. Metode pembakarannya adalah warisan leluhur kami. Ini adalah peninggalan kakek buyut saya. Sudah meninggal? Apakah dia meninggalkan barang-barang lain? Oh ya, kakek buyut meninggalkan sebuah ruangan. Wasiatnya semasa hidup adalah melarang kami menyentuh. Sedikit pun isi ruangan itu, jadi turun-temurun. Tidak pernah berubah. Sekarang juga bawa aku ke sana. Ikut aku. Jangan ganggu aku. Baik. Suruh orang mengelilingi ruangan ini.
Aku Chaosu, berasal dari abad ke-20. Aku tidak menemukan cara untuk kembali. Di belakang rak buku ada lorong rahasia ke pinggiran kota. Di lorong ada beberapa buku tentang perjalanan waktu. Yang kudapatkan selama ini, ambillah jika perlu. Semoga beruntung. Kalau tidak bisa mendapatkan gelang, lebih baik tidak kembali. Daripada terkurung di istana seumur hidup. Tuan Qin, sudah waktunya makan siang, silakan makan dulu. Nanti kembali lagi. Tuan Qin. Cepat beritahu Kaisar. Katakan lagi padaku, orangnya tidak ditemukan? Yang mulia, hamba sudah menggali seluruh ruangan. Menemukan lorong rahasia, tapi sudah 3 jam berlalu. Hamba benar-benar tidak menemukan jejak Tuan Qin. Sama sekali. Keluarkan surat pencarian, tapi jangan sampai dia terluka. Baik. Karena buru-buru keluar, di lorong hanya ada buku, tidak ada uang. Entah berapa lama uang dari gadai perhiasan ini akan bertahan. Sudah sampai di sini pencariannya? Lebih baik jangan masuk kota dulu. Setelah masa ini berlalu, Yang Mulia seharusnya tidak akan mengingatku lagi. Qin Jianjian, buronan kerajaan. Melarikan diri dari istana. Itu Qin Jianjian, HMPH. Qin Jianjian, akhirnya aku mendapat kesempatan. Kau membuatku kehilangan darah hatiku. Tubuhku rusak parah. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Yang Mulia, silakan minum teh. Beraninya kau memakai baju miliknya. Yang Mulia, ampun. Yang Mulia, ini semua salah hamba tua ini. Budak anjing. Kau sangat berani. Kau ingin mencari pengganti. Untuk Nyonya Qin Enyu? Hamba tidak berani, hamba hanya melihat Yang Mulia. Sangat merindukan Nyonya Qin, jadi hamba melakukan hal bodoh ini. Suasana hati Yang Mulia semakin buruk setiap hari, hamba juga sedih melihatnya. Di dunia ini hanya ada satu. Qin Jianjian, di istana ini. Hanya akan ada satu Nyonya Qin. Budak bodoh. Kau ingat baik aku. Hamba ingat, Yang Mulia. Yang Mulia, ada kabar tentang Nyonya Qin di Kabupaten Gu, Provinsi Hebei. Ada seorang wanita bernama Siwan, yang menemukan Nyonya Qin. Jangan bertindak gegabah dulu, Zhongfu. Kau bawa beberapa orang ke sana. Aku akan menyusul segera. Baik. Kepala rumah tangga, ini dia. Tak kusangka. Membiarkanmu hidup dulu ternyata masih berguna. Tapi, kalau orang itu bukan Nyonya Qin, kau telah menipuku dan menipu Yang Mulia. Tidak berani, hamba jamin, itu Nyonya Qin di dalam. Hamba melihatnya dengan jelas. Qin Jianjian, kau akan ditangkap dan disiksa sampai mati di penjara. Nyonya Qin, hamba akhirnya menemukanmu. Qin Jianjian, bukankah tadi? Mengapa Zhongfu masih sangat hormat padanya? Anggap saja tidak pernah melihatku, setuju? Yang Mulia akan segera tiba. Nyonya Qin, mari kembali ke istana. Bagaimana kalian menemukanku? Siwan yang melihat jejakmu. Aku telah memaafkanmu beberapa kali. Mengapa kau, orang baik ini? Hanya padaku, kau begitu kejam dan tak berperasaan. Jianjian, maafkan aku sekali lagi. Kau lupa, aku pernah menyelamatkanmu, aku menyelamatkanmu. Aku menyelamatkanmu dari rumah bordil. Itu juga bisa dianggap sebagai balas budimu. Terakhir kali meracuni, aku juga memaafkanmu sekali. Apalagi yang kau inginkan dariku? Pengawal. Hukum mati di tempat. Pengawal, seret dia dan hukum mati. Jianjian. Kemari.
kembali ke istana. Berangkat kembali ke istana. Akhirnya kembali juga. Kemari, periksa nadimu. Yang mulia, Tuan Qin belakangan ini terlalu lelah. Tubuhnya agak lemah, bisa minum obat penguat untuk memulihkannya. Terlalu lelah. Di luar, kau sudah menderita begitu banyak. Masih senang? Tentu sangat senang, sangat bebas, sampai-sampai tidak ingin sama sekali ditemukan oleh Yang Mulia. Aku ingat sebelum kau keluar istana, aku sudah bilang padamu. Jika kau tidak kembali, aku akan mencarimu sendiri. Sepertinya kau tidak menghiraukan perkataanku. Gelangnya mana? Berikan gelang itu padaku. Apakah aku tidak baik padamu? Mengapa kau selalu ingin meninggalkanku? Tidak baik. Kau tahu aku dari dunia lain, kau juga tahu. Aku ingin gelang itu untuk pulang. Mengapa kau menipuku? Bilang akan memberikannya sebulan kemudian, itu hanya ingin menunggu jiwaku stabil, agar aku tidak bisa kembali selamanya. Ya, aku tahu. Aku beritahu kau, jangan pernah bermimpi menemukan gelang itu, jangan pernah. Jangan pernah meninggalkanku. Apa yang kau lakukan? Jian-Jian, jadilah anak baik, jangan buat aku marah lagi. Kalau tidak, kau tidak hanya tidak bisa keluar dari istana, kau bahkan tidak bisa keluar dari aula Yangxin. Aku tidak ingin tinggal di sini. Di sini nyawa manusia seperti rumput, penuh dengan tipu muslihat. Setiap hari aku di sini. Aku takut akan mati di sini. Aku mohon padamu. Lepaskan aku tidak mencintaimu. Mengapa harus memaksakan? Tidak, kau mencintaiku. Shen Hifeng menipumu. Kau membunuh Shen Hifeng, aku menipumu. Tapi kau hanya ingin melarikan diri dariku. Jian-Jian, berani kau katakan padaku. Tidak ada sedikit pun perasaan? Kau hanya tidak bisa melihat hatimu sendiri. Tidak apa-apa. Aku akan mengurungmu di istana Yangxin, menemanimu perlahan-lahan melihat dengan jelas. Kamu gila. Ya, aku gila. Sejak kamu pergi dari sisiku, aku sudah gila. Paduka, Ibu Suri mengirim surat. Ada kabar dari Ibu Suri. Zhao Feiqi dan King Jianjian. Perpeza, King Jianjian akan keluar istana sebulan lagi. Saat itu, pikiran Zhao Feiqi pasti tertuju pada King Jianjian. Penjagaan akan longgar. Itu akan menjadi saat terbaik untuk kita bertindak. Selamat Paduka, rencana besar hampir berhasil. Sebulan lagi, hamba akan menjadi Kaisar Chen Qi. Aku meminta kepala biara untuk memperpanjang nyawa seseorang, menyelamatkannya. Bahkan jika harus menggunakan nyawaku untuk memperpanjang nyawanya, aku rela. Orang yang Paduka minta sudah meninggal. Hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah dikatakan kau adalah Buddha sejati? Jika kau dewa, mengapa tidak bisa menyelamatkan Jian-Jianku? Paduka, di kehidupan ini, kalian tidak mungkin lagi. Mohonlah untuk kehidupan selanjutnya. Darah hatimu akan menyuburkan benda ini. Di kehidupan selanjutnya, ia akan membawa orang yang kau rindukan ke sisimu. Benarkah? Ada pepatah, percaya maka ada, tidak percaya maka tidak ada. Semuanya tergantung pada Paduka, Putra Langit memutuskan sendiri. Aku percaya. Di kehidupan ini aku sudah tidak bisa lagi melihat Jian-Jian. Maka aku akan menunggunya di kehidupan selanjutnya. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak memberimu minum obat aborsi satu demi satu. Hingga akhirnya tubuhmu hancur. Aku seharusnya tidak mengizinkanmu keluar istana, lalu mengingkari janji. Apalagi sampai akhirnya memaksamu mati. Ahmed Pa. Semuanya adalah orang-orang bodoh yang terobsesi. Gelang giok.
Pastikan aku bertemu Jian-Jian. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan belajar bagaimana mencintaimu. Xiao Feiqi, jangan. Jian-Jian, aku di sini. Kenapa kamu begitu bodoh? Biksu itu menyuruhmu menggunakan darah hatimu untuk menyuburkan, lalu kamu langsung melakukannya? Bagaimana jika dia menipumu? Kamu bermimpi tentang kehidupan sebelumnya. Di sini sakit tidak? Jian-Jian, aku tahu aku salah. Aku tidak akan membohongimu lagi. Apapun yang ingin kamu lakukan, kemanapun kamu ingin pergi, aku akan menuruti. Aku hanya memintamu. Bisakah kau tinggal? Xiao Feiqi, segala hal di kehidupan sebelumnya, tapi di kehidupan ini. Berkali-kali menghitung. Aku tidak bisa melepaskan dengan mudah. Zhongfu, ambil gelang itu. Xiao Feiqi. Semoga kita tidak bertemu lagi. Semoga kau bisa bahagia dan damai selamanya. Paduka, Kanjaran Jing memberontak. Tikus akhirnya keluar dari sarangnya. Paduka sudah tahu Pangeran Jing akan memberontak. Pangeran Jing mengumpulkan pasukan, lama sekali, hanya menunggu kesempatan. Dan hari ini penjaga istana ditarik sebagian besar, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Pangeran Jing bisa mendapatkan kabar ini, pasti dari Ibu Suri. Memberitahu, nanti dia dan Ibu Suri bekerja sama, kau. Kau tenang saja. Aku akan mengantarmu ke tempat aman dulu. Ibu Suri serahkan padaku, Pangeran Jing pasti akan mengerahkan semua orang untuk melawanmu. Di sisi Ibu Suri, tidak akan ada banyak orang, kau fokus saja melawan musuh. Kalau begitu, terima kasih istriku. Ibu Suri, apakah ini akan bergabung dengan Pangeran Jing? Qing Zhenjian. Seandainya aku tahu hari ini, saat kau masuk istana, seharusnya aku membunuhmu. Di istana ini, yang paling ditakuti adalah hati yang lemah. Ini juga yang kau ajarkan padaku. Kenapa Ibu Suri tidak bicara? Tidak seharusnya seperti ini. Aku adalah Ibu Suri. Kau tidak bisa membunuhku. Pergi. Xiao Feiqi, tahta ini seharusnya milikku jika kau mundur dengan baik. Aku bisa membiarkanmu hidup. Membiarkanku hidup? Pangeran Jing lupa, saat aku naik tahta dulu. Kau berlutut di tanah, memohon ampun. Baik, aku ingin lihat apakah masih ada orang di sisimu. Siapa bilang dia tidak punya orang? Lihat baik-baik, siapa ini? Ibu, Berkat anak baikmu, Ibu Suri di akhir hayat. Harus menderita seperti ini, apa kau tenang? Ibu Suri, lebih baik kau bicara. Kalau tidak, aku potong lidahmu. Anakku, tolong aku ibumu. dia ibuku, bukankah juga ibumu? Xiao Feiqi, kau mengabaikan moral manusia. Ini adalah ibumu sendiri. Lalu bagaimana? Dia ingin nyawaku, mengapa aku tidak bisa menyentuhnya? Jika kau menyerah sekarang, Ibu Suri mungkin masih bisa selamat. Kau harus memikirkannya baik-baik. Anakku, selamatkan aku, pemberontakan kali ini pasti gagal. Selamatkan aku adalah ibumu. Selamatkan aku. Ibu,
Anda bisa mengerti anak Anda, bukan? Anak Anda benar-benar ingin sukses sekali. Mohon maafkan anak Anda. Terakhir kali. Tidak, jangan-jangan. Serang. Zhao Feiqi, rupanya kau sudah tahu. Aku akan memberontak malam ini. Jadi, kau memindahkan semua penjaga, bukan? Tentu. Menyimpanmu selalu menjadi ancaman, aku harus membersihkan semua ancaman untuk pangeran mahkota di masa depan. Membersihkan semua ancaman. Tapi ayah, wasiat yang ditinggalkan ayah. Jelas menyerahkan tahta padaku. Kau, mengkiri negeriku. Zhao Feiqi. Aku menang, mulai sekarang. Aku adalah Kaisar Chen Qi. Tabib. Cepat panggil tabib. Jian. Jangan cari lagi. Tepat di jantung. Waktuku tidak banyak lagi. Tidak mungkin. Ini adalah balasan karena aku menipumu. Sebenarnya selama ini, aku selalu mendengar suara hatimu, aku tahu kau ingin kembali. Pada akhirnya, hidup ini tetap kacau karena aku. Jangan mati, aku tidak akan kembali, aku hanya ingin berada di sisimu. Jangan menangis. Aku telah menghitung semua kehidupanmu sebelumnya, tapi pada akhirnya, tetap tidak ada hasil yang baik. Zhao Feiqi, kau benar. Aku sudah lama jatuh cinta padamu, aku yang terus mendorongmu pergi. Jika aku harus kembali suatu saat nanti, bagaimana denganmu? Jadi aku tidak berani mengakui bahwa aku mencintaimu. Aku yang mengacaukan segalanya, aku. Aku tahu. Kamu hanya tidak suka di sini. Jika ada kehidupan berikutnya, aku yang akan mencarimu. Setuju? Baik. Jangan. Zhao Feiqi, kamu menipuku lagi. Kamu bilang akan mencariku. Kali ini tidak menipumu. Zhao Feiqi, Tidak akan lagi. Kita tidak akan terpisah lagi. apakah kamu masih bisa mendengar suara hatiku? Tidak bisa. Mungkin karena hidup ini sudah tidak ada penyesalan.